Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami MHG Channel. Sahabat MHG, tutorial kali ini akan membahas pembelajaran tematik kelas 6, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dengan judul subtema rukun dalam perbedaan. Adapun materi pembelajaran 1, kompetensi dasar 3.4, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 2, kompetensi dasar 3.4, memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. 3, kompetensi dasar 3.3, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sedangkan tujuan pembelajaran 1, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 2, siswa mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. 3, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Sahabat MHG, mari kita pelajari tujuan yang pertama, yakni menyebutkan informasi penting. Untuk menggali sebuah informasi dari teks, maka kita bisa menggunakan rumus 5W plus 1H. Maksud dari rumus 5W plus 1H, yang pertama, what, artinya apa? Nah, kata tanya ini untuk menanyakan peristiwa atau informasinya. Yang kedua, why, mengapa, untuk menanyakan alasan atau sebab terjadinya peristiwa. Yang ketiga, who, artinya siapa, untuk menanyakan tokoh yang terlibat dalam sebuah peristiwa. Berikutnya, W yang keempat, when, artinya kapan, untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Yang kelima, where, artinya di mana, untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Dan satu lagi, satu H, yaitu how, artinya bagaimana, untuk menanyakan proses terjadinya peristiwa. Berikut ini saya tampilkan sebuah paragraf. Mari kita baca dengan seksama. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadasi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Untuk menggali informasi dari teks ini, kita bisa menggunakan kata tanya. Di sini saya tampilkan beberapa kalimat tanya untuk menggali informasi dari teks yang telah kita baca bersama.
Kalimat tanya yang bisa digunakan untuk menggali informasi pada paragraf tadi, 1. Untuk mengetahui tokoh yang terjadi, tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini, dalam paragraf ini. Misalkan, siapa saja penyusun teks proklamasi? Dari kalimat tanya ini, kita akan tahu bahwa tokoh-tokoh yang menyusun teks proklamasi. Di dalam paragraf tadi sudah disampaikan ada 3 tokoh yang menyusun teks proklamasi, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Contoh kalimat tanya yang kedua, masih untuk mengetahui tokoh. Sini ada pertanyaan, siapa yang mengetik teks proklamasi? Kita lihat di sini, teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Berikutnya, untuk menanyakan tempat, kita bisa menggunakan kalimat tanya, di mana tempat ditulisnya teks proklamasi. Kita lihat kembali paragrafnya di sini. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadasi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Dengan menggunakan kalimat tanya ini, maka kita akan tahu isi informasi yang terdapat di dalam teks. Jadi informasi yang terdapat di dalam teks yang pertama di sini itu tokoh-tokoh yang menyusun teks proklamasi antara lain Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Informasi yang kedua di sini bisa kita tulis teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Informasi yang ketiga dari kalimat tanya ini bahwa teks proklamasi disusun di rumah Laksamana Tadasi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Demikian untuk mengetahui informasi dari sebuah teks. Berikutnya kita akan melanjutkan materi makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Di sini saya tampilkan 5 makna proklamasi. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Sahabat MHG, perlu diketahui bahwa bangsa Indonesia lama sekali dijajah oleh bangsa asing. Dijajah oleh bangsa Belanda lebih kurang 350 tahun. Kemudian dilanjutkan dijajah oleh bangsa Jepang, lamanya 3,5 tahun. Ketika proklamasi dibacakan, ini berarti bahwa bangsa Indonesia sudah lepas dari penjajahan bangsa asing. Ini dikatakan sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, pemberitahuan kepada dunia luar. Proklamasi itu merupakan pernyataan kemerdekaan. Nah, pernyataan kemerdekaan itu disampaikan kepada warga Indonesia sendiri dan juga negara-negara lain. Itulah dikatakan sebagai makna proklamasi sebagai pemberitahuan kepada dunia luar. Baik pemberitahuan secara de facto maupun secara de jure. De facto artinya pengakuan kemerdekaan secara nyata bahwa Indonesia itu sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus. De facto. Kalau pengakuan kemerdekaan secara de jure artinya pengakuan kemerdekaan secara hukum. Kita lanjutkan makna proklamasi yang ketiga,
menaikkan martabat bangsa. Sahabat MHG, selama bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing, tentunya di situ banyak sekali penindasan-penindasan. Bangsa Indonesia pada saat itu menjadi bangsa yang tertindas. Nah, dengan adanya proklamasi kemerdekaan ini, berarti bangsa Indonesia sudah bebas menjadi bangsa yang bisa menentukan nasibnya sendiri, tidak lagi menjadi bangsa yang tertindas. Ini dikatakan sudah menaikkan martabat bangsa. Berikutnya yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Sebelum 17 Agustus 1945, belum ada negara Indonesia. Negara Indonesia terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah dinyatakan kemerdekaan. Itu dikatakan bahwa proklamasi kemerdekaan sebagai perjuangan terbentuknya negara baru. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Tonggak itu kan sesuatu yang ditancapkan. Sejarah itu kejadian yang telah berlalu. Maksudnya di sini, sejak tanggal 17 Agustus 1945, bahwa di Asia Tenggara sudah ada sebuah negara yang namanya negara Indonesia. Demikian sekedar penjelasan terkait makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Sahabat MHG, materi berikutnya yaitu adaptasi pada tumbuhan. Adaptasi itu adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Karena di sini materinya tumbuhan, maka penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Ada 3 tujuan atau bentuk adaptasi pada tumbuhan. Yang pertama, penyesuaian terhadap habitatnya atau tempat tinggalnya. Habitat ini tempat tinggal asli dari makhluk hidup. Yang kedua, untuk mendapatkan makanan. Yang ketiga, melindungi diri dari serangan musuh. Itu tujuan dari adaptasi. Nah, sekarang materi yang akan saya sampaikan adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap tempat hidupnya, khususnya tumbuhan. Di sini saya contohkan bunga teratai. Nah, bunga teratai ini adalah tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang habitatnya ada di air. Ciri-ciri dari tumbuhan bunga teratai ataupun hidrofit di sini, satu, memiliki akar yang banyak sampai ke dasar air. Tujuannya supaya tidak terbawa arus. Yang kedua, daun teratai lebar dan tipis berguna untuk memperbanyak penguapan atau mempercepat penguapan. Ingat, daun itu fungsinya untuk menyerap cahaya, cahaya untuk melakukan fotosintesis, dan fotosintesis akan menghasilkan oksigen dan juga karbohidrat. Artinya, semakin sering melakukan fotosintesis, maka akan terjadi penguapan. Karena tumbuhan teratai hidup di hidrofit, maka harus memperbanyak penguapan. Artinya di situ daunnya itu lebar dan tipis. Kemudian yang ketiga dari teratai, batangnya berongga, gunanya untuk membawa oksigen atau untuk bernapas, jadi membawa oksigen sampai ke akar. Dan batang berongga juga berfungsi
supaya bunga teratai tersebut juga bisa terapung. Masih banyak contoh tumbuhan yang lain, tumbuhan hidrofit yang hidupnya di daerah yang banyak airnya, misalnya enceng gondok, itu juga kategori tumbuhan hidrofit. Sebenarnya di samping tumbuhan hidrofit ada juga tumbuhan higrofit. Nah, higrofit itu tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab seperti lumut, jamur, itu higrofit. Ada lagi namanya tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit tumbuhan yang hidup di daerah yang kering, di daerah yang panas, sedikit air, misalnya kaktus. Nanti akan kita bahas pada pembelajaran berikutnya. Di sini sahabat MHG, kita berikan contoh tumbuhan hidrofit yang lain. Ada enceng gondok, ada kangkung, ada lotus, ada bunga lili, dan juga ada pohon bakau. Demikian sahabat MHG tutorial kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.